Kira kamu tahu gak sih siapa Shanti, sosok speaker pertama kita? Oke, jadi sebelum aku sebutin siapa speaker pertama kita dan sebelum aku spill temanya nih, ada fun fact nih Kak Mario. Apa tuh fun fact-nya Shanti? Jadi, speaker pertama kita ini merupakan mahasiswa dari Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Wow, jadi tema pertama kita itu bakal nyambung sama background dari bidang beliau ini dong. Betul sekali Kak Mario. Wah, Jadi, jadi sesuai dengan bidang beliau, tema pertama kita kali ini adalah Being a Human Being. Atau tentang bagaimana cara menjalani hidup sesuai dengan tujuan dan jalur yang tepat. baru awal aja terdengar sangat seru dan menarik buat kita semua nih Shanti. Betul sekali Kak Mario. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita sambut saja. Ini dia Ashifa Uzahro Hoirunisa. Selamat menyaksikan. Good morning everyone, I'm Shiva. Saat ini kita dihadapkan dengan sebuah paradoks bahwa dunia yang kita huni penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian. Ratusan bahkan miliaran orang berjalan, bahkan berlari, bergerak ke arah yang sangat abstrak. Ada yang bekerja dari jam 5 sampai jam 10 malam, bertempur melawan kepadatan KRL untuk mengabdi menjadi budak korporat. Ada yang setiap hari lari mengejar setoran Strava untuk netizen, mencari validasi. Ada yang tiap minggu, tiap bulan lomba untuk mendapatkan title sebagai mahasiswa berprestasi. Ada yang berlomba-lomba menjadi yang paling pertama mencoba sushi viral, yang paling banyak mengoleksi boneka Labubu, yang paling paham sama perkembangan bakery apa sih yang lagi hits, atau berlomba menjadi standar yang influencer kita tetapkan di TikTok, di Instagram, di Twitter, dan di setiap sosial media yang kita gunakan. Yang sebenarnya kita berlari ke arah sana, kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita kejar. So, paradoks ini menggerus diri kita dengan arus ambiguitas dan exposure kefanaan duniawi yang terpajang di media sosial kita, yang mengajak kita untuk terus berlari meraih sesuatu yang kita sendiri nggak tahu sih, apa arti dari semua itu. Kita terus menjadi apa yang didefinisikan oleh tren di media sosial, tanpa kita menjadi definisi dari diri kita sendiri. Yang sebenarnya, kita itu nggak tahu bahwa ada tembok di balik sosial media yang kita lihat. There's a blank spot, yang sayangnya blank spot itu adalah kenyataan yang nggak kita ketahui. So, um, dunia yang kita huni sekarang, yang berkembang saat ini, kita nggak sadar bahwa kita terus menuhankan tren di media sosial. Sampai kita lupa bahwa kita hidup di dunia nyata. Apa yang berkembang di sosial media saat ini, sayangnya sudah lebih banyak toksiknya, racunnya, dibandingkan dengan obat yang sebenarnya kita cari.
Paper terbaru dari Gita Wirjawan yang berjudul The Paradox of Internet menyebutkan bahwa pada tahun 2021 penetrasi internet di Indonesia di Asia Tenggara itu sudah mencapai 40%. Seharusnya dengan angka yang begitu besar, informasi itu mengalir begitu deras. Sayangnya, informasi itu nggak sepenuhnya informasi yang benar, informasi yang jujur, informasi yang berkualitas, yang sebenarnya kita butuhkan. The truth is on opposite. Bisa nggak berkembang lebih baik, bahkan di negara-negara seperti Indonesia, tanah air kita, yang rata-rata literasi digitalnya masih rendah, itu akan berbahaya. Karena masyarakatnya banyak yang nggak tahu mana sih informasi yang benar, informasi yang berdasarkan fakta, dan mana informasi yang memang dirangkai untuk mencapai kepuasan semata. Sehingga kita terus-menerus menjadi budaknya paradoks internet. So, itu semua membuat kita lelah, capek, mengejar sesuatu yang gak pasti. Kita menjadi mesin dari tren perkembangan zaman. Paradoks itu telah mengkloning kita menjadi berbagai versi dalam kehidupan. Sehingga kita sulit menjawab dua pertanyaan. Satu, sebenarnya sebagai manusia, apa sih yang harus kita lakukan dan harus kita kejar? Yang kedua, bagaimana caranya kita untuk sampai dan selamat pada tujuan akhir yang kita tetapkan? Let me explain this philosophy of car. Kalau manusia itu bisa kita ibaratkan sebagai sebuah mobil. Mobil diciptakan sebagai kendaraan yang mengantarkan manusia untuk sampai kepada tujuan akhirnya. Untuk bisa berjalan, mobil butuh yang namanya bahan bakar. Dan untuk bisa berfungsi sesuai dengan yang seharusnya, mobil butuh jalan yang benar. Bukan di udara, bukan di lautan, tapi di daratan, di jalan yang seharusnya. Dan kita harus tahu kemana mobil itu akan menuju. Itu sama seperti kita sebagai manusia. Manusia adalah mesin penggerak untuk sampai kepada tujuan akhirnya. Dan apa yang menggerakkan? Motivation. Dan manusia untuk bisa punya jalan yang benar, itu harus bisa memegang value-value atau nilai yang bisa ia pegang yang akan menjadi jalannya. And then, value itu akan membentuk ekosistem pemberdayaan, dan untuk bisa sampai pada akhir hidupnya, kita perlu yang namanya hipotesis akhir, atau tujuan akhir dalam hidup kita yang akan mengarahkan kemana kita akan berjalan. Manusia, tikus, ayam, gajah, dan paus itu sama-sama punya 1,5 miliar detak jantung dari titik awal hidupnya hingga titik akhir hidupnya. Tuhan telah memberikan kita kesempatan yang sama dengan mereka. But what makes us different? Viktor Frankl, seorang determinist dan psikolog dari Austria yang pernah dipenjara dalam kamp mematikan Nazi di Jerman, itu menemukan ada satu hal yang Nazi tidak bisa lakukan terhadap semua penyiksaan yang ia lakukan kepada narapidananya. And what is that? Nazi tidak bisa menentukan apa hal-hal yang akan mempengaruhi diri kita sebagai seorang narapidana. And this is what makes us different. Di antara stimulus dan respons yang bisa hewan dan manusia lakukan, ada satu titik di tengah-tengah yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Adalah kebebasan untuk memilih.
Dan kita sebagai manusia cenderung memilih kebebasan itu sendiri atau kemerdekaan. Artinya, kita memang diciptakan untuk bergerak, berkompetisi, sehingga kita sampai pada akhir dari tujuan kita. Kita sampai pada titik akhir. Kembali lagi, apa sih yang menggerakkan kita? Perjalanan manusia bisa diawali dengan memahami esensinya sebagai seorang manusia. Humans are born to make a compete. Motivasi yang menggerakkan dia untuk bisa berkompetisi. Motivasi itu akan melahirkan aksi pertama kita. Motivasi spiritual kita akan menggerakkan kita untuk beribadah, untuk menjadi manusia yang taat sama Tuhan. Ketika kita lihat teman-teman kita mencapai pencapaian barunya, motivasi emosional kita akan mendorong kita untuk melakukan hal yang sama. Ketika kita lapar, motivasi akan mendorong kita untuk makan. Itu semua mudah untuk kita bisa mendapatkan motivasi pertama kali dan melahirkan aksi pertamanya. Tapi apa yang sulit adalah mempertahankan motivasi itu untuk tetap berada di dalam diri kita. Bagaimana cara mempertahankannya? Sebuah sistem motivasi dari buku Atomic Habits karya James Clear itu menerapkan sistem Goldilocks Rule. Sistem ini menjelaskan bahwa manusia itu mengalami motivasi puncak pada saat ia mengerjakan tugas-tugas yang tepat berada di tepi terluar kemampuannya saat ini. What does it mean? Tidak terlalu sulit, tapi juga tidak mudah. Sebagai contoh, ketika kita sekarang memutuskan untuk menjadi pelari amatir karena mengikuti tren di media sosial sekarang, semua orang berlomba untuk menjadi pelari, kita sadari bahwa kita telah termotivasi untuk bergerak, untuk berlari. Tapi kita bukan pelari profesional. Ketika kita dihadapkan pada lawan kita yang anak SD, itu terlalu mudah. Sehingga kita akan mudah bosan. Tetapi, ketika kita dihadapkan oleh lawan kita yang profesional, ketika kita dihadapkan oleh, let's say, Calvin Clifton, pelari maraton tercepat di dunia yang bisa menyelesaikan maraton dalam waktu 2 jam dengan pace 4, itu akan terlalu sulit untuk kita. Dan kita cenderung akan menyerah karena kita nggak bisa menyaingi dia. Beda halnya dengan kita dihadapkan dengan lawan kita yang sepadan, yang setara, mungkin kita akan beberapa kali menang, tapi juga akan beberapa kali kalah. Kemenangan itu yang membuat kita bahagia, yang membuat kita akan terus mencoba hal serupa. Tetapi kekalahan-kekalahan yang kita alami dari pertandingan dengan teman sebaya kita, itu akan membuat kita terus berimprove, terus bergerak, dan itu yang akan menggerakkan kita untuk tetap konsisten melakukan hal yang sama. Dengan asumsi, siapa tahu kalau kemarin saya menang, hari ini saya kalah, besok saya bisa menang lagi. Ketika kita berada di zona itu, artinya kita telah berada di zona Goldilocks Rule. Namanya situasinya flow. Kita bisa terus-menerus melakukan sesuatu. Karena otak kita itu sebenarnya selalu menginginkan tantangan, menyukai tantangan, tetapi hanya jika pada kadar yang tepat. Dan berapa kadar itu? Kira-kira 4% di atas kemampuan kita. So, setelah kita termotivasi, kita bergerak menciptakan pergerakan pertama kita, bagaimana caranya kita bisa konsisten, bagaimana caranya kita bisa selamat pada hipotesis akhir dalam hidup kita. Dunia yang cepat dan tidak beraturan ini yang membuat kita sangat lelah. Kita harus punya peta perjalanan hidup kita yang akan mengarahkan kita dari titik awal hingga titik akhir dalam hidup kita. Kita harus punya hipotesis akhir dalam kehidupan kita. Pada hari akhir nanti, hari di mana kita telah selesai perjalanan kita di dunia ini, apa yang pengen orang-orang lain katakan tentang kita? Apa legacy yang udah kita tinggalkan
untuk orang-orang yang sayang sama kita di dunia ini. That's the vision. Orang-orang dan kita semua harus punya visi di dalam hidup. Yang membuat kita lelah berjalan di dunia ini karena kita tuh terlalu sibuk mengejar mimpi orang lain. Sehingga kita lupa kalau kita tuh punya mimpi kita sendiri. Kita terlalu sibuk mengikuti tren di media sosial tanpa kita memahami bahwa kita tuh punya tujuan yang lebih besar daripada semua hal-hal yang kita lihat di dunia maya. Dan sayangnya, social media itu menjadi paradoks, distraktor terbesar di dalam hidup kita saat ini. Dan gimana caranya kita bisa sampai ketika kita sudah punya visi, punya hipotesis akhir, gimana caranya kita bisa selamat sampai hipotesis akhir kita. This is the character ethics. Stephen Covey itu telah meneliti berbagai macam literatur, cerita-cerita tentang kesuksesan di Amerika Serikat dari tahun 1776. Satu hal yang dia simpulkan dari semua orang-orang sukses sejak tahun 1776 itu adalah karakter ethics atau etika karakter kita. Kita lihat sekarang di sosial media, bagaimana karakter etis itu sudah mulai tergerus. Bagaimana satu generasi bisa rusak. That's the biggest fear. Dan realita yang kita hadapi sekarang. Apa karakter etis yang ditemui sama Stephen Covey? Pertama, integritas. Kedua, dedikasi. Kesetiaan, rendah hati, kejujuran, keberanian, pembatasan diri, keadilan, kesederhanaan, and the last one is hukum tabur tuai. Kita bisa pilih yang mana sih value atau nilai-nilai dari karakter ethics tadi yang akan selalu kita genggam. Karena rasanya kalau semuanya kita genggam, it's too perfect. Dan butuh proses yang lama untuk sampai ke sana. This is what I had in my life, the past greatest that I have ever have in my life. Ada dua nilai dari karakter ethics tadi, dari Stephen Covey yang diajarkan sama orang tua saya, yang menjadi pegangan hidup saya. From my mom over there and my dad, adalah integritas dan dedikasi. Papa saya mengajarkan kalau kita hidup harus punya integritas. Beliau seorang perwira TNI dan beliau menggambarkan dari Akademi Angkatan Udara di Amerika Serikat. Mereka mempunyai 3 core value yang selalu dikedepankan, melebihi apapun, melebihi tugas militernya. Salah satunya adalah integritas. Integritas bisa kita definisikan sebagai kesetiaan, hati yang bersih untuk kita melakukan sesuatu. Ketika kita punya integritas, kita bisa melihat God calling, panggilan Tuhan di setiap hal yang kita lakukan. Dan tentu, ketika itu adalah God calling, kita harus melakukannya dengan hati yang suci. Karena itu adalah panggilan suci. Panggilan yang tidak boleh dikotori oleh hal apapun di dunia dengan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Dan itu yang akan menyelamatkan kita dari musibah atau bencana profesionalisme dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. The second one adalah dedikasi. Dedikasi itu yang membuat saya ada di titik sekarang ini, di hadapan rekan-rekan semuanya. Dedikasi adalah ketika saya bisa mengerjakan sesuatu lebih dari apa yang diminta. I give more breath, memberikan nafas yang lebih terhadap sesuatu yang saya lakukan. Tapi kita sulit ya rasanya untuk bisa memberikan dedikasi penuh terhadap setiap hal yang kita lakukan. And this is the trick.
101% principle. Ketika kita mau mencoba untuk berdedikasi, kita bisa menemukan satu hal yang membuat kita merasa hidup, satu hal yang mungkin bisa kita fokuskan atau satu hal yang kita sukai, cukup satu. Dan ketika kita sudah menemukan satu hal itu, kita bisa memberikan 100% our best effort yang terbaik dari diri kita untuk satu hal itu. Dan ketika kita berhasil menjalani itu, kita bisa berekspansi, menemukan 101% yang lainnya. Sehingga dari dedikasi yang kita lakukan, itu kita bisa menyamakan kualitas kita di setiap hal yang kita lakukan. Kita nggak cuma bagus di satu hal aja, tapi seimbang. Balance in life. Dan setelah kita berdedikasi, setelah kita menemukan motivasi kita, this one. Okay. Kita nggak bisa hidup sendirian, right? Kalau kita berkendara, nggak ada satu orang pun yang menemani kita atau satu orang pun di jalan, itu rasanya nggak bisa. Rasanya kita hambar untuk bisa mencapai tujuan akhir. Sehingga kita perlu yang namanya memberdayakan orang lain. Kita butuh untuk bisa terus-menerus melakukan itu, kita butuh yang namanya apresiasi. This is the unique thing yang saya temukan. Apa sih yang membuat orang ingin lagi melakukan hal yang sama? Kita punya satu zat powerful dalam tubuh kita, namanya dopamin. Dopamin itu didapatkan ketika kita mendapatkan apresiasi. Otak kita, dopamin di dalam otak kita tuh teraktifkan 100% ketika kita memiliki rasa ingin untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita suka untuk menjalani sesuatu, yang teraktifkan hanya 10%. Jadi, sesuatu yang bisa bikin kita melakukan hal yang sama berulang kali adalah dopamin atau apresiasi yang kita dapatkan. Jadi berbaik hatilah untuk memberikan apresiasi terhadap orang lain. And you know, kita nggak bisa hidup sendirian, kita sudah berdaya dan kita harus bisa memberdayakan orang lain. Memang mudah untuk kita bisa berempati ketika orang lain sedih, tapi sulit untuk kita bisa berbahagia ketika orang lain bahagia. Jadi, ayo kita sama-sama memberikan kebahagiaan kita juga untuk orang lain. Karena kesuksesan kita, karena perjalanan kita untuk bisa mencapai titik akhir, itu nggak bisa kita dapatkan hanya dengan sendirian. Kalau kita merayakan kebahagiaan kita sendirian, itu rasanya akan hambar. Jadi berbaik hatilah untuk kita bisa memberikan kebahagiaan, apresiasi untuk orang lain. Jadi mari kita kembali lagi menemukan titik awal dalam hidup kita, memahami esensi kita sebagai manusia, lalu kita bergerak ke titik tumpu, titik tengah, untuk sama-sama berdaya dengan orang lain, hingga kita sampai pada titik akhir kita, titik 7, untuk kita bisa mencapai hipotesis akhir dalam hidup kita. So, it's time to restart our engine, and we have to go along the post corridor. Thank you so much for listening. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk speaker pertama kita, Kak Ashifa Uzaro Hoirunisa. Betul sekali. Untuk mengapresiasi Kak Ashifa, akan ada penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Muhammad Aska Abdullah. Oleh karena itu, dengan hormat kami mengundang Kak Aska untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan sertifikat tersebut. Saat ini karena tinggal plakat, akan saya pandu untuk dokumentasi dalam hitungan 3,
2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Selanjutnya, penyerahan sertifikat yang diberikan kepada speaker pertama kita. Dokumentasi dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk speaker pertama kita. Terima kasih sekali Kak Ashifa. Iya betul banget. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ashifa atas materinya yang sangat keren ya Kak Mario. Betul, dari tadi kita sudah mendengarkan ya, baru speaker pertama aja sudah mendapatkan wawasan ataupun knowledge yang sangat luar biasa, Shanti. Kira-kira kamu nangkap gak sih apa kira-kira yang disampaikan sama Kak Ashifa? Tentu saja Kak Mario, aku nangkep banget. Jadi, ingat ya teman-teman, kita harus ngasih 101%. Bukan 100% lagi, tapi 101%. Wow, berarti lebih beyond the limit ya. Betul, jadi fokus ke satu hal, terus effort 100% ke hal tersebut, baru expand ke yang lain dan kita bisa expand semuanya. Betul sekali Shanti, dan aku mengutip salah satu kata-kata yang sangat luar biasa dari Kak Shiva adalah bagaimana manusia itu menjadi sebuah manusia seutuhnya, di mana manusia harus memiliki integritas untuk bisa konsisten mengarahkan kepada tujuan yang ingin dia capai. Karena pada saat ini benar kata Kak Shiva, fenomenanya mungkin bahasanya adalah fear of missing out atau FOMO gitu ya, Gen Z kayak kita ini. Iya, FOMO. Nah, saat ini juga mungkin teman-teman sudah mulai tergoyah gitu kan ya. Karena kita ingin teman-teman itu untuk menjaga semangatnya karena akan masih banyak speaker-speaker kita yang luar biasa nih Shanti. Betul sekali Kak Mario. Setelah Kak Ashifa tentunya akan ada speaker-speaker selanjutnya yang nggak kalah keren. Tapi sebelum beranjak ke speaker berikutnya, untuk membangkitkan kembali semangat